Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 IoT PSIK 23D ingin menyampaikan sekiranya bagaimana rundown dari mini riset kami untuk memenuhi mata kuliah IoT ya. Jadi seperti yang disampaikan pada saat pemaparan ide bahwa perangkat yang kami bangun itu ada dua. Yang pertama itu deteksi detak jantung ya, yang berbentuk seperti gelang atau armband. Yang kedua itu ada miniatur medical car-nya. Nah, jadi untuk mini riset di sini kami bangun yang pertama itu adalah armband-nya itu ya untuk menghitung detak jantungnya. Di sini anggota kelompok saya itu ada saya sendiri, Adam Sofyan Walidin, lalu ada Fahmi Sagala dan juga Trisapta Warmanzai. Untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Di sini alat-alat yang kami gunakan untuk gelang deteksi detak jantung ini, yang pertama sensor KJ039 yang berbasis pada sentuhan dan LED infrared. Sensor ini digunakan sebagai acuan utama. Namun perlu diketahui bahwa KJ039 ini tingkat akurasinya bisa dibilang rendah. Kedepannya, sensor ini akan kami ganti dengan sensor MAX30102 yang lebih akurat. Lalu ada microcontroller ESP32 Dective 1 yang menjadi otak utama. Kedepannya, ESP32 ini akan kami ganti dengan ESP32 Mini agar produk lebih kompleks dan kecil. Lalu ada breadboard sebagai dasar, LED merah sebagai penanda bahwa sensor bekerja, dan beberapa kabel jumper. Nah, karena ukuran breadboard yang tersedia sekarang bisa dibilang kekecilan, kami menggunakan sisi kiri dari breadboard. Arus VCC dan ground disambungkan ke dalam 3V3 dan ground pada ISP32. Dengan begitu, satu baris plus dan minus ini akan bekerja sebagai arus dan ground. Selanjutnya untuk sensor heartbeat KY039 ini terdapat 3 pin S, plus, dan minus. Pin S kami hubungkan pada D4, sedangkan plus pada arus VCC dan minus pada ground. Adapun LED yang digunakan, anoda dihubungkan pada D22 dan katoda pada ground. Rangkaian sederhana ini akan dimuat pada bentuk armband rumahan agar bisa dipakai pengguna. Bisa dilihat di sini itu kira-kira kerja sensornya. Jadi bisa dilihat di grafik sebelah kiri ini bahwa dia berhasil mendeteksi adanya detak jantung ya dari darah, walaupun kami menggunakan KY039 yang mana dia itu kerjanya dengan ujung jari ya daripada nadi. Nah, jadi kenapa dia bisa tiba-tiba turun begini? Jika infrarednya di atas ditutupin, maka itu akan lebih akurat. Nah, jadi ini saat saya tutup, dia akan melakukan ukur yang lebih akurat terhadap detak jantungnya. Namun jika saya buka tangan saya dari infrared, maka dia terlalu banyak noise dari luar gitu. Nah, mungkin akan saya jelaskan untuk kodenya ya. Sini sudah pasti ada untuk define pin-nya, lalu sini ada nilai untuk filter. Ini dirancang untuk sebenarnya untuk membuat dia lebih stabil saat membaca ya. Kalau tidak ada ini, maka pembacaannya mungkin akan diambang batas seperti ini. Gitu. Ini saat saya masukkan jari saya, dia akan mulai membaca lagi datanya. Nah, selanjutnya itu ada filter. Lalu ada ini untuk serial plotter ya, yang di bawah sini. Bisa dilihat kan kami juga melengkapi
pendeteksi detak jantung ini dengan satu LED merah, yang mana jika dia value-nya itu lebih besar daripada 1500, maka dia akan hidup. Tapi jika dia di bawah dari 1500, maka dia nggak hidup. Bisa lihat di sini ya, kita itu rata-rata ada di 4000. Nah, untuk serial monitornya itu dia menampilkan detak jantungnya ya, dia per detik gitu, per detik berapa kali, tergantung LED-nya juga, infrarednya juga dari dari sensornya. Nah, ini ada sampling rate-nya. Nah, untuk kedepannya seperti yang dibilang teman-teman saya sebelumnya, bahwa ini ingin akan diganti sensornya dengan sensor yang max, yang mana dia itu untuk benar-benar mendeteksi urat nadi. Jadi dia menggunakan pulse sensor ya daripada heartbeat sensor. Nah, selanjutnya kami akan menambahkan juga baterai karena ini masih terhubung dengan laptop ya. Lalu yang terakhir itu ESP-nya akan diganti dengan ESP mini untuk agar bisa lebih compact. Mungkin kira-kira segitu saja video mini riset dari kelompok saya, kelompok 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.